Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau panggil untuk hidup dalam kasih. Panggilan kami untuk mengasihi. Kesempurnaan cinta adalah panggilan kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami menemukan cinta-Mu mengatasi segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, hari ini dalam Ordo Karmel kami memperingati Santa Maria Magdalena de Pazzi. Beliau dianggap sebagai Santa Teresa Avila dalam Okarm. Teresa Avila adalah OCD, tetapi semua Santa OCD adalah juga Santa Okarm. Tapi secara khusus Maria Magdalena adalah Santa yang setingkat, sejajar, selevel dengan Santa Teresa Avila. Meski tidak terlalu dikenal. Selalu dari tokoh-tokoh besar, ya, ada dua hal penting di sana adalah bahwa penderitaan dan mistik itu satu. Tak mungkin orang mengalami mistik persatuan dekat akrab dengan Tuhan tanpa penderitaan. Dan ini harus kita sadari sebagai sesuatu yang hakikat dan hakiki dari kebersatuan kita dengan Allah. Ya. Hal yang sama dialami oleh Santa Maria Magdalena de Pazzi. Dia mengalami penderitaan yang kuat, mengalami kesusahan, mengalami salib yang hebat. Tapi di situ penderitaan itu memurnikan cintanya kepada Yesus. Bukan hanya memurnikan, tapi mengalami cinta Yesus yang luar biasa. Maka ada satu cerita kecil ketika dia mengalami Yesus yang begitu dahsyat di malam hari. Dia pergi ke kapel dan membunyikan lonceng. Sehingga para suster dan orang-orang di sekitar di Firenze, ada apa ini? Maria Magdalena mau mengatakan betapa aku ingin mewartakan cinta Tuhan yang agung dan besar dan mulia itu. Aku ingin semua orang mengalami cinta itu. Dan persis itulah yang menjadi tujuan dan hakikat dari hidup Karmelit. Di dalam ritus formula kaul kami para Karmelit, kita dipanggil untuk mengalami kesempurnaan cinta. Persatuan dengan Allah hanya mungkin dan dapat dialami dalam cinta. Dan itulah hakikat dan harkat dan ajaran gereja yang dahsyat. Maka ketika Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus mengatakan, I found it. Saya menemukan di dalam surat Paulus kepada umat di Korintus. Kasih itu segala-galanya. Kasih itu merangkum segala-galanya. Kasih itu membara. Kasih itu api, Roh Kudus. Disitulah Teresa kanak-kanak Yesus melihat kasih ya, sebagai jantung dari hidup kekristenan. Karena kasih Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi saudara, kalau kita ingin mencapai persatuan dengan Allah, tidak mungkin tidak harus lewat kasih. Di luar kasih tak mungkin ada Allah. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Santo Agustinus juga, ama et fac, cintailah dan kerjakanlah. Atau Santa Teresa kadang-kadang Yesus mengatakan, my vocation is to love. Ya. Panggilanku adalah mencinta. Sekali lagi, luar biasa, panggilanku adalah mencinta. Dan mencinta itu butuh korban, ya, butuh salib. Karena kalau mencintai sesama kita yang suka dengan kita, nggak ada masalah, nggak ada nilainya. Tetapi ketika kita mencintai orang yang tidak kita cintai, yang sulit sekali, maka itulah buah dari cinta. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus mengatakan, seperti Bapa mencintai aku, demikian pun Bapa mencintai kamu. Cinta Bapa kepadaku sama dengan cinta Bapa kepadamu.
Dan aku ingin dimanapun aku berada, engkau umat ini juga berada bersama kita. Betapa dalam, betapa luar biasa cinta Allah. Nah, ketika kita mengalami kesulitan dalam mencintai, itu berarti kita masih mencintai dari perspektifku. Tapi ketika aku mencintai dari perspektif Allah, maka ya, tidak, kita sudah sampai kepada titik yang cukup tinggi, yaitu mencintai dengan cinta Allah. Semoga dengan kita merayakan Roh Kudus pada waktu minggu depan, kita semua mengalami cinta Allah. Semoga Tuhan memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita, dan menganugerahkan cinta di atas segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga kasih Kristus sungguh nyata dalam diri kita. Berkat Tuhan, dan semoga Anda mengalami cinta Yesus. Semoga kita semua, Anda dan saya, mengalami cinta Yesus. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra